Nega Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Budian. Wah, senang sekali. Hari ini Kepala Program SMK Negeri 1 Gedangan ya, salah satunya adalah jurusan kuliner datang dan hadir di podcast kita. Nah, kalian penasaran kan sebenarnya siapa sih yang bikin minuman-minuman ini? Jareng, perkenalkan. Lian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dini. Kita suaranya rada mendayu-dayu gitu. Iya lagi musimnya ya mungkin. Jadi flu dan batuk menyerang melanda semua lini. Ada tips supaya anak-anak kita tidak terserang flu dan berbagai macam pertahanan tubuh yang lainnya? Jaga kondisi, kemudian tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Gitu. Tidur yang cukup ya, itu penting sih. Kalau tidurnya berlebihan malah nggak boleh. Iya, cukup ya. Cukup ya. Itu harus cukup. Oke Ibu, ini kan kita akan membahas sedikit tentang jurusan kuliner ya. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan sedikit apa sih jurusan kuliner itu? Oke. Sebelumnya terima kasih Bu Dini atas undangannya dari podcast SMK Nega dari jurusan DKV. Ya, saya di sini selaku sebagai kepala program jurusan kuliner yang pada hari ini berkesempatan untuk diwawancarai Bu Dini. Mungkin akan ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan jurusan kuliner. Kalau kuliner sendiri orang-orang mungkin umumnya mengenal juga tidak, namanya bisa jadi boga. Jadi kuliner dan boga itu sama saja. Oh iya, baru ya Bu ya, di Kurmar itu adalah kuliner. Sebelumnya adalah boga. Di kurikulum 2013 dan sebelumnya kemarin namanya Tata Boga, tapi di kurikulum Merdeka sekarang menjadi kuliner. Ya. Sebenarnya materi yang disampaikan di kurikulum 2013 dan di kurikulum Merdeka juga tidak jauh berbeda. Komponen utama yang kami sampaikan pada anak-anak, cuman di kurikulum Merdeka kita lebih fokus pada anak. Jadi pengajarannya kita masifkan dua arah, keaktifan peserta didik kita utamakan, kemudian kita lebih banyak kepada praktikumnya untuk membekali siswa-siswi kami untuk kedepannya. Gitu. Untuk metode pengajarannya sendiri, bagaimana penerapan metode pengajaran di jurusan kuliner itu sendiri? Karena kita berfokusnya kepada peserta didik, maka banyak sekali sih sebenarnya untuk kalau metode pembelajaran ya. Salah satunya mungkin ada PJBL atau problem based learning, project based learning. Kemudian itu kita terapkan kepada pembelajaran. Ada teori, kemudian praktek, dan praktikumnya ini mempunyai peran atau komposisi yang lebih banyak daripada teorinya. Kemudian praktek-praktek ini juga kita terapkan bukan hanya pada pelajaran di kelas atau di lab memasak, tapi kita juga terapkan di kegiatan-kegiatan yang berbau dengan praktikum yang masih berkaitan dengan sekolah. Contohnya kita di kuliner punya UPJ Kuliner Nega. Salah satunya ini. Iya, jadi itu sebagai salah satu wahana belajar anak-anak secara langsung, biar tahu gimana sih caranya membuat produk yang digemari masyarakat, bagaimana melakukan pelayanan pada masyarakat, seperti itu. Akhirnya mereka bisa merasakan, oh ini loh, saya punya pelanggan. Jadi kan kalau pelanggan kita harus berapa cepat waktu kita untuk melayani, bagaimana cara kita mengoreksi rasa, gitu kan Bu ya. Kalau ini sebenarnya saya penasaran sih Bu ini. Kalau untuk masalah resep ya, itu apakah resep itu datang dari Bapak Ibu guru pengajar atau memang itu crash dari siswa? Atau mungkin, Bu saya mau bikin ini loh Bu, gitu. Apakah ada yang seperti itu atau bagaimana untuk kuliner sendiri? Ya. Untuk praktikum biasanya kalau di praktek ada beberapa materi atau resep yang memang dari gurunya. Ada yang beberapa praktikum anak-anak harus mencari sendiri, membuat inovasi. Contohnya kalau misalnya praktikum sendiri kayak membuat roti ya, itu resepnya sudah ada paten dari gurunya. Takarannya sekian. Kalau tidak mengikuti aturan itu, maka nanti hasil roti atau kue yang dihasilkan tidak akan bagus. Tapi mungkin ada di beberapa mapel tertentu, seperti contohnya PKK, itu proyek kreatif ataupun kewirausahaan. Itu anak-anak bebas berkreasi, berinovasi untuk menghasilkan produk yang bisa dijual laku dan menghasilkan laba yang banyak gitu. Wah iya, kemarin itu kan saya sempat praktek nih kan Bu ya, bikin packaging yang waktu itu saya pesan nih kan roti di jurusan kuliner, dan itu memang terbukti Bu, anak-anak itu ternyata banyak yang suka dengan roti-roti bikinan dari kuliner gitu kan. Kemarin kan saya juga sempat pesan untuk
acara kan ya, Hajatan Bu, ya. Hajatan itu sebenarnya menurut saya memang harus di-up lagi Bu, di-up lagi promosinya supaya teman-teman yang lain atau kalangan di sekitar SMK itu bisa pesan. Karena menurut saya dengan rasa yang itu dan harga yang cukup terjangkau sekali. Menurut saya seperti itu. Jadi taste-nya di lidah anak-anak itu cocok gitu loh. Anak saya aja suka Bu. Bener gitu ya, dengan toppingnya yang ya oke lah pokoknya. Jadi bagi yang mau hajatan nih ya, roti kuliner itu bisa bersaing lah ya. Bisa bersaing, benar-benar bisa bersaing dengan kualitas yang oke dan harga yang terjangkau. Nah itu pokoknya saya puas sekali kemarin itu pesen hajatan itu di kuliner ya waktu itu ya. Untuk magang sendiri Bu di jurusan kuliner apakah sama dengan jurusan yang lain? Maksudnya dalam kurun waktu, habis itu tata caranya, biasanya kan ada beberapa tempat magang yang memang perlu tes kan, karena kuliner itu kan masak ya. Betul. Takutnya kalau nggak bisa masak itu kan nggak bisa diterima di tempat-tempat tertentu. Betul. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk magang dan waktunya bagaimana yang untuk di jurusan kuliner itu sendiri? Oke, untuk kegiatan magang di kurikulum Merdeka ini ada perubahan juga. Jadi kita magangnya yang biasanya dulu di kelas 11 semester 2, maka untuk yang di kurikulum Merdeka ini kita di kelas 12 semester 1. Harapannya kalau setelah selesai mereka magang, praktikum, terus mereka ternyata punya penilaian yang baik, maka tidak lama setelah itu mereka bisa direkrut gitu. Nah, kurang lebih waktunya 6 bulan. Kemudian kalau di jurusan kuliner sendiri sebelum magang biasanya anak-anak ada proses yang namanya interview. Jadi kalau mungkin di jurusan lain bulan-bulan kita kan mulai magang bulan Juli sampai Desember ya. Mungkin bulan Mei pengajuan. Tapi kalau di jurusan kuliner kita mulai dari Februari sudah mencari mitra dudi karena anak-anak ini nanti akan ada interview. Nah, ketika interview tidak bisa menjamin semua anak bisa lolos interview. Oh, gitu. Karena dudi satu dengan dudi yang lain kan punya standarisasi juga. Nah, ketika mereka tidak diterima di satu tempat tersebut, maka kita juga harus mencarikan di tempat yang lain. Tapi biasanya sebelum memasukkan ke dudi kita juga memilah-milah anak ini lebih baik dimasukkan di mana, atau biasanya kita juga ada angket. Mau magang di mana? Mau magang di hotel, di resto atau di bakery gitu. Ngomong-ngomong masalah dudi ini Bu ya, dudi apa saja sih yang bekerja sama dengan jurusan kuliner itu sendiri? Boleh disebutkan? Tidak harus semua sih Bu. Kalau untuk yang tahun ini kurang lebih ada 15 dudi. 15 dudi itu ya sekali Bu, 15 ya? 15. Itu di Malang saja atau di luar Malang atau mungkin dikirim kemana? Malang Kota dan Malang Kabupaten. Malang Kota dan Malang Kabupaten, oke. Tapi rata-rata kebanyakan 80% di Malang Kota. Malang Kota ya. Di Malang Kota, kemudian itu 15 dudi terdiri dari hotel, hotel mulai dari bintang 5, 4 dan 3, kemudian restoran sama bakery. Bakerynya kita ada Dea Bakery, untuk yang restorannya kita ada Dialogi Signature, kemudian ada Ocean Garden. Kalau untuk hotelnya kita ada Singhasari Resort, ada Grand Mercure Malang Mirama, Wisprem, The 101 dan lain-lain. Itu hotel keren-keren di Malang Bu. Anak kita itu sudah magang di sana ya? Ya, alhamdulillah banyak yang lolos juga di Banyak sana. lolos sih. Kalau semacam itu kan anak-anak kan pasti mengisi angket kan. Di dalam angket itu kan pasti nanti akan ada jawaban. Dari jawaban itu apakah nanti dari guru sendiri itu memilah lagi, oh kayaknya ini cocok sih, kayaknya ini nggak cocok gitu, atau bagaimana? Apa tiba-tiba oh dari anak ini ya sudah kita kirim gitu? Apakah begitu? Dari angket itu kita pilah-pilah dulu. Kadang-kadang anak-anak ini memilih bukan atas keinginan sendiri maupun orang tua, kadang-kadang pengen ikut temen juga, ya kan? Makanya kadang-kadang yang seperti itu perlu kita arahkan juga, kita kasih saran, masukan dan motivasi supaya perlu diingatkan juga kepada anak-anak bahwa program PKL itu mereka kan harus belajar secara langsung. Jadi entah itu nanti teman dekatnya ataupun tidak, ya mereka harus siap. Namanya dunia kerja, kita pasti bertemu dengan orang asing dan harus bisa beradaptasi. Betul ya, itu memang pelajaran untuk kita juga untuk bisa menyampaikan anak, karena kalau PKL itu ya kita ketemu banyak orang. Betul. Ya,
kita akan ketemu owner, kita akan ketemu pelanggan. Kalau di sekolah kan mungkin pelanggannya bapak ibu guru ya, anak-anak bikin, nah gitu kan. Kalau di dunia industri kan sudah ketemu pelanggan yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Itu lebih beragam. Lebih beragam dan mereka harus bisa menyesuaikan dengan itu semua. Ini kan tadi pembelajaran sudah, magang sudah. Nah, sekarang untuk masalah kelulusan Ibu. Kalau anak-anak sudah lulus nih, harapannya apa sih dari jurusan Boga itu sendiri? Kompetensi yang didapatkan anak-anak itu maunya dari jurusan kuliner itu sendiri seperti apa? Anak-anak bisa apa gitu? Ya. Kalau untuk harapan ini sebenarnya juga merujuk pada visi dan misi dari kurikulum Merdeka ini kan bisa menghasilkan khususnya yang SMK ya, tamatan yang bisa melanjutkan bekerja maupun berwirausaha. Nah, kita dalam pengajaran di jurusan kuliner juga mengadopsi hal tersebut. Harapannya lulusan kita, anak-anak kita bisa memilih atau paling tidak ada satu yang dia mumpuni, baik itu bekerja, melanjutkan maupun berwirausaha. Jadi ketika biasanya kelas 10 itu mereka juga saya berikan angket, kamu harapan masuk di kuliner ini nanti setelah lulus mau jadi apa? Bagian mana yang mau kamu gembleng, atau bagian bekerjanya kah atau berwirausahanya kah, sehingga mereka setidaknya sudah punya gambaran dan kemudian nanti memilih tempat PKL yang menyesuaikan dan harapannya bisa bekerja sesuai dengan hal tersebut. Jadi nanti ketika ada lulusan tracer study ya memang anak-anak kita terutama bekerjanya sudah sesuai dengan bidangnya, kemudian keterserapannya juga banyak. Betul, itu memang sangat diperlukan sekali ya. Untuk sekolah sendiri Bu, untuk dari pihak sekolah sendiri bagaimana sih sekolah itu mendukung ya atas pengembangan dari keterampilan siswa di jurusan kuliner sendiri? Dukungannya ada banyak sekali sih untuk dari sekolah, baik secara material maupun mental. Kemudian kalau dari secara materi, anak-anak ini praktikum hampir mayoritas semua di backup oleh sekolah. Ya, ada namanya anggaran dana BOS. Nah, anggaran dana BOS itu dikelola kemudian dijadikan bahan itu yang dijadikan praktikum siswa. Jadi anak-anak itu yang bikin apa kayak kue tar, bikin kayak apa itu lagi Bu, makanan western itu kayak spaghetti atau apa aja itu memang di cover dari sekolah ya? Iya betul. Wah jadi anak-anak sangat ini beruntung sekali ya. Betul. Bahannya sudah ada, sudah disiapkan, betul. Ilmunya juga sudah disalurkan, tinggal mereka mengkreasikan bagaimana bentuk makanan ini bisa sampai pada konsumen. Makanya anak-anak emang kalau tidak memanfaatkan dengan baik karena fasilitasnya sudah banyak sekali. Benar. Kalau untuk alat-alat sendiri Bu di jurusan kuliner bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Alat-alat kita insya Allah sudah update, kemudian tidak jauh berbeda dengan Dudi juga. Jadi harapannya kalau misalnya alatnya tidak jauh berbeda kan ketika di Dudi nanti mereka tidak kaget karena sudah terbiasa menggunakan alat-alat tersebut gitu. Cuman mungkin ada beberapa alat yang memang masih kita ajukan untuk pembaruan, kan setiap tahun selalu kita ajukan untuk update gitu. Betul, karena ada beberapa alat yang memang kita tidak boleh ketinggalan. Takutnya nanti anak-anak sudah ke Dudi, alatnya nggak sama ya dan sekolah bingung lagi dia. Sama kan di jurusan DKV juga benar, seperti itu. Oke, untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri Bu, apakah ada jurusan kuliner ini membuka jurusan ekstrakurikuler? Berarti pembelajaran di luar jam sekolah. Kalau ekstrakurikuler ini sebenarnya pernah berjalan. 2 tahun yang lalu itu ada ekstrakurikuler untuk cooking. Tapi yang untuk tahun ini kita ekstrakurikulernya lebih pada ke pemantapan siswa untuk menuju LKS gitu. Jadi ini mungkin masih kekurangan dan perlu jadi perbaikan lagi ke depannya mungkin di jurusan saya. Mungkin ekstranya bisa lebih luas mencakup ke anak-anak saja, tidak hanya anak-anak yang mau ikut lomba saja gitu. Dari jurusan kuliner sendiri bisa dimasukkan ke ekstrakurikuler itu. Kalau boleh ya jurusan-jurusan yang lain Bu, siapa tahu nanti anak DKV mau Mas. Itu sudah terfasilitasi di mata pelajaran mapil. Itu yang saya tanyakan. Betul. Jadi Bu, itu ya setiap hari Rabu dan Kamis. Betul. Anak-anak itu suka membawakan saya itu produk-produk hasil dari mapil. Kemarin saya dibawakan hasil gula-gula Ibu. Kayak kacang yang dikasih gula, kemudian coklat yang mente yang dikasih coklat. Habis itu apalagi ya waktu itu jajan pasar
saya juga sering dibawakan anak, loh Bu ini loh hasil kita masak di kuliner loh, kamu pintar masak ya. Iya Bu, kita diajarkan masak di sana. Dan saya rasa pelajaran mapil itu memang sangat membantu sekali untuk menyalurkan hobi dari anak-anak itu sendiri. Kalau dari mapil, kalau Budian menilai nih dari jurusan yang lain nih, bukan yang jurusan dari kuliner ya, bagaimana antusias mereka terhadap jurusan kuliner? Antusiasmenya tinggi sekali Budini. Kalau tahun kemarin kita cuma 3 kelas. Saya pikir tahun ini juga kurang lebih 2 atau 3 kelas, tapi ternyata tahun ini ada 4 kelas. Wah, hebat bro. Kayaknya tahun depan harus buka 1 rombel lagi untuk jurusan kuliner. Amin. Kan? Karena peminatnya kayaknya saya rasa semakin tahun semakin meningkat ya. Iya. Ya, kalau Budian evaluasi ya, secara pribadi nih evaluasi. Apa yang membuat jurusan kuliner itu sekarang menjadi sangat populer sekali di kalangan anak-anak? Ini harapannya anak-anak itu ketika masuk di kuliner, terutama ketika mapil itu, selain mereka bisa belajar memasak, mereka juga punya modal untuk bisa berwirausaha. Itu yang kemarin sempat saya tanyakan, kenapa kalian lebih memilih mapilnya kuliner daripada jurusan lain? Dan itu pun ada berbagai anak dari berbagai jurusan kan yang ikut. Terus ya Bu, saya pengen melanjutkan usaha ibu di rumah saya. Terus ada juga yang ternyata anak itu biasa jualan kue dan roti juga, bantu ibunya. Terus dia pengen hal itu bisa nanti juga dia terapkan ketika sudah lulus, tidak hanya ilmu yang dia pelajari di jurusannya gitu. Terus ada juga yang suka icip-icip karena setiap kali praktek kan pasti bisa icip-icip gitu. Iya sih, itu memang sangat menarik sekali. Dari ulasan tadi, bagaimana sih cara dari teman-teman jurusan kuliner menilai anak-anak? Oh, anak ini cukuplah kompetensi yang diraih cukup, ini kurang cukup, ini kurang sekali. Itu bagaimana cara evaluasi untuk penilaian tersebut? Apakah dari segi rasa, atau segi tampilan, atau dari segi kekreatifan, atau bagaimana? Itu untuk yang anak jurusan kuliner atau di luarnya? Untuk jurusan kuliner sendiri. Untuk jurusan kuliner itu biasanya kita menilainya bukan hanya dari hasil akhirnya, tapi dari awal persiapan dia mulai praktek. Jadi sebelum anak-anak praktek itu biasanya dia harus membuat perencanaan, administrasinya dia harus lengkap dulu. Kemudian di proses dia preparation alat dan bahan itu juga harus baik, karena kalau misalnya dia preparation alat dan bahannya tidak baik, maka itu tidak akan efektif dan efisien ketika dia praktek. Akan bolak-balik ngambil alat, bolak-balik ngambil bahan, maka itu akan memakan waktu, sehingga waktu yang ditentukan untuk memasak yang harusnya misalnya 1 jam, anak ini lebih. Nah itu akan juga mempengaruhi proses penilaian. Karena seperti tadi ya, kan pelanggan juga nggak mau lah waktu lama kan waktu disajikan makanan. Kemudian proses memasaknya apakah sudah benar, kemudian di hasil akhir meliputi plating, penampilannya, kemudian rasanya, bentuknya gitu. Saya boleh mengevaluasi? Boleh, monggo silakan diminum. Ini kopinya. Ini kopi. Kita sama-sama rasakan deh kopinya. Saya tuh setiap di podcast itu selalu dikirim kopi, Bu. Saya itu selalu bilang kepada viewer kita ya bahwa kopi boga itu saya rasa dia enak sekali. Karena komposisi perpaduan antara kopi, krim, dan gulanya itu menurut saya ini itu pas. Kalau boleh tahu diceritakan dong Bu sedikit untuk kopi ini, kenapa sih dari jurusan boga ini lebih mengandalkan si kopi ini daripada minuman-minuman yang lainnya? Ini salah satu produk unggulan yang ada di UPJ juga, karena selain kita rasanya, kita juga memanfaatkan mesin kopi yang kita punya. Wah, ya kan, bener kan? Boga itu punya mesin kopi. Jadi jangan sampai alat yang ada di sekolahan itu tidak kita manfaatkan secara maksimal. Nah, selain untuk pembelajaran, ternyata juga bisa menghasilkan laba. Nah, itu. Jadi kopinya memang dari Boga itu mau beli kopi bijian sendiri. Iya, kita beli kopi bijian sendiri. Untuk kopi bijiannya sendiri kita ada 2, ada yang dari Gedangan, ambil dari warga lokal, terus kita substitusi sama yang dari Dampit gitu. Di combine gitu? Iya, di combine. Oh, akhirnya menciptakan rasa yang berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Keren pokoknya jurusan Boga. Yuk, yang belum masuk jurusan Boga, adik-adik SMP segera masuk jurusan bisa kuliner. pesen juga. Wah, bisa pesen juga. Nih Bu, selanjutnya untuk ini
tantangan nih ya, namanya kita kan orang hidup itu kan pasti banyak tantangan nih kan. Dari Bu Dian sendiri sebagai kepala program jurusan kuliner, tantangan terbesar apa sih Bu yang jenengan rasa itu ini adalah tantangan saya untuk jurusan kuliner, saya mau jurusan saya menjadi jurusan yang seperti apa gitu? Kalau untuk jurusan kuliner sih tantangan terbesar saya dan yang mungkin dihadapi juga untuk banyak jurusan adalah mencoba melawan rasa malasnya anak-anak di tengah kemudahan yang sudah mereka dapatkan. Oh iya benar. Gitu. Sudah fasenya sudah tersedia semua. Betul. Tapi mereka malah malas-malasan aplikasi. Iya. Oke. Selain itu apa lagi Bu? Untuk di hasil produk nih. Tantangan untuk hasil produk dari kuliner itu sendiri. Ketika mereka sudah bisa melawan rasa malasnya, otomatis mereka akan lebih effort untuk melakukan praktikum, untuk mencari literasi atau referensi, dan itu pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari hasil prakteknya anak-anak gitu. Masalah tantangan nih. Iya. Nah ini saya jadi tertarik masalah ini nih. Ada satu pertanyaan yang saya nggak tahu ya teman-teman yang lain apakah memiliki pertanyaan itu. Pertanyaan saya gini, bagaimana dari jurusan kuliner itu sendiri mempersiapkan anak-anak nih, itu loh tren terbaru. Saya kira trennya seblak, saya kira trennya mie ceker, saya kira trennya apa ya sekarang ya? Apa Bu sekarang trennya? Kalau roti ada kayak garlic cheese, terus cheese burn. Itu bagaimana dari jurusan kuliner mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tren terbaru? Karena yang jelas karena tren baru otomatis bahan akan baru, ya kan? Dan alat pasti akan baru. Dan bagaimana cara kita mempromosikan ke khalayak ramai kan juga pasti ada tips tersendiri. Nah, itu bagaimana? Boleh ceritakan sedikit? Kalau untuk pengembangan tren, terus update makanan kita harus selalu update ya. Kalau untuk makanan-makanan yang bahannya itu susah dicari, biasanya kita di-include-kan di BOS ya. Karena setiap tahun kita pasti buat anggaran baru. Nah, anggaran baru ini kita sesuaikan dengan mapalnya. Misalnya di mapal pastry bakery nih, yang sekarang lagi in adalah cheese brownies. Tahun-tahun sebelumnya ini belum ada. Iya kan? Maksudnya perpindahan itu kan tiba-tiba di tengah atau di awal atau? Iya, maka itu harus ya kita infokan, kita praktekkan. Terus juga kalau di kuliner ada yang namanya pelajaran fusion food sama gastronomi molekuler. Fusion food sendiri itu adalah perpaduan antara perpaduan makanan yang terbuat dari dua daerah yang berbeda atau dan itu di-plating dengan bagus gitu. Di-combine. Iya. Misalnya makanan khas mana dengan makanan khas mana, di-combine bisa kayak rujak soto gitu mungkin? Bukan. Kalau rujak soto itu masakan tradisional. Misalnya ini spaghetti sambal matah. Oh iya. Kalau spaghetti kan dari Thailand, sambal matah kan dari Bali. Nah, ada kayak gitu. Enak paling. Kapan kok jual Bu? Ditunggu ya lewat PKK selanjutnya. Siap. Jadi begitu ya. Jadi anak-anak memang sudah diajarkan untuk menghadapi tren terbaru itu kita harus bagaimana gitu kan. Oke nih, pertanyaan terakhir nih Bu. Harapan terbesar nih ya, kita sebagai program kan punya harapan ya untuk jurusan kita. Harapan kedepannya untuk jurusan kuliner itu sendiri secara khusus dan untuk SMK Negeri 1 Medangan ini secara umumnya kayak gimana? Harapan saya khususnya untuk jurusan kuliner, terutama anak-anak jurusan kuliner adalah ketika mereka belajar di sini selama 3 tahun, mereka benar-benar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baik secara praktek maupun emosional yang bisa menjadikan mereka bekal untuk dibawa ke dunia sosial nanti, dan mereka jadikan acuan serta bekal untuk mereka bekerja, melanjutkan ataupun berwirausaha. Dan untuk di SMK Nega sendiri atau SMK Negeri 1 Bedangan, harapan saya jurusan kuliner ini bisa terkenal tidak hanya di lingkup sekolah tapi di area masyarakat sekitar, kemudian merambah ke Malang Selatan dan juga di Malang maupun Indonesia. Amin. Oke Bu Dian, terima kasih banyak sekali untuk waktunya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih Bu untuk ini ya, support minuman ya setiap podcast kami. Oke, terima kasih karena sudah mensupport. Kemudian semoga nanti kapan hari kalau ada waktu, kalau saya undang datangnya dulu. Siap, terima kasih banyak. Ya, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nega Podcast.